Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melanjutkan lagi belajar di Mastercam X9 untuk finishing LKS Wilker Jatim 2021 yang telah kita lakukan di bottom dan top sectionnya di video terdahulu. Dari sini akan saya aktifkan level untuk front dan juga top semuanya, tapi kita yang aktif ini ya front. Tujuannya adalah untuk membuat garis bantu di sebelah sini guna kita main di plane nya nanti di WCS nya ya, work coordinate systemnya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan di gambar itu di sebelah sininya kan nanti ada cekungan ya, cekungan. Tapi sebelum itu kita buatkan dulu di WCS nya ini plane manager dari geometri yang barusan kita bikin tadi. Berdasarkan ini sama ini, arah X nya ke sini, Y nya ke sana. Nanti pencekamannya kan dari sini sama sini. Oke, kita kasih nama misalnya front machining misalnya ya, bebas kasih nama sembarang. Kemudian dipastikan WCS nya ini ada dalam satu baris ini, kita klik sama dengan, kemudian oke. Nah, kalau kita tampilkan di sisi atas itu nanti jadinya seperti ini karena telah kita rubah WCS nya ya di plane manager. Oke, kita buatkan garis di sebelah sini sebagai garis bantu. Dia di titik ini ke sini 90 derajat, panjangnya 3, untuk pedoman diameter 6. Itu kan selisihnya 0,5 kalau digambar dengan bidang yang ini. Oke, kita copy seperti ini. Oke, kemudian yang sebelah sini juga. Nah, itu kan 90 derajat, kemudian 3 kita tambahkan lagi, atau kita kopikan dengan cara offset sama seperti ini. Oke, jadi di sini nanti ada lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran kemudian 6 hanya 3. Oke, kalau tidak kita tampilkan bagian yang lain, ini kita hapus semuanya, tinggal yang 4 ini. Nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini bisa kita kopikan ke sana atau ke sini ya, sama ya. Kita copy ke arah sini. Bisa pakai 2 ini, atau kita langsung pilih arah X 14, kita kopikan seperti ini sama itu. Oke dulu, translate ini, kemudian 14 seperti ini. Oke, dan ini dikopikan ke sana dengan translate bagian yang ini yang kita translate. Oke, dari 2 titik, perhatikan di sebelah sini 2 titik ini, dari titik sini sampai ke titik ini. Nah, 2 titik. Oke, kalau kita tampilkan solidnya nanti jadinya seperti ini. Sekarang kita main di solid agar lebih kelihatan ya, seperti ini. Kita klik OK, dia aktif solid. Kemudian ini kita pakai untuk motong, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita select. Kalau sudah oke. Nah, ini sebenarnya nggak pakai kita model solid seperti ini juga tidak masalah ya, akan tapi ini agar nanti lebih terlihat dan hasil gambarnya itu jelas. Nah, titik acuannya adalah ini sampai bidang ini, kemudian
cut body. Wait, kok terlalu, ini garisnya mana ini tadi, kita kurangi dulu sampai seberapa. Nah, ini ya mestinya ya, cut bodinya segitu, kena ya. Apa enggak sama ini? Kita cek di solid, kemudian tadi itu mana, chamfer, extrude cutnya sampai 4 mungkin. 4,5 mungkin jaraknya, lupa soalnya ya, 4,5 itu ya, kan dia sampai batas ini. Oke. Regenerate ya, ini belum kita simplify, berarti ini preparation kemudian simplify ini. Oke. Remove history, no potensial, tidak ada potensial dan padahal ya. Oke. Terklik mungkin. Sebenarnya kita nggak pakai dikasih lingkaran atau ini, itu sebenarnya tidak masalah ya. Bisa langsung kita regenerate dulu, bisa langsung kita kasih perintah drill di sebelah sini, bisa. Jadi pakai pedoman garis ini aja, kalau kita gunakan N-mill 6 itu nanti terbentuk. Drill, kemudian pilih spotnya 1, 2, 3, 4, 5 sama ini 6. Oke. Toolnya kita pakai tool 6. Ini biarin, kalau mau diatur ya monggo. Kemudian linking parameter top stock. Nah, ini top stocknya itu adalah ini, kemudian depthnya itu adalah ini. Oke, kita pilih yang langsung juga enggak masalah, atau chip break ini enggak masalah, sama, coba aja nanti. Oke, jadi nanti N-mill nya itu akan motong seperti ini. Mana toolpath, nah dia akan motong seperti ini, begitu seterusnya sampai dia selesai. Dan diingat settingan nolnya tadi ada di garis ini ya. Oke, nolnya sudah dirubah WCS nya, ini berarti sudah selesai, sehingga bisa kita khusus untuk yang ini di J1 di post selection, sama itu nanti sama dengan yang lain, tinggal di post gitu aja ya. Oke, sekarang bagian yang ini sudah, kemudian bagian yang sebelah sini sama caranya, kita buatkan garis bantu dengan memberikan level baru, misalnya bagian back, itu kan yang enggak ada kan back ya. Number 5, kemudian back, bagian bawah kita aktifkan ini. Oke, kita buatkan garis bantu dulu di sini, ini sama sini. Oke, kita juga buatkan di sini, nggak dibuatkan di sebelah sini tidak masalah, karena hanya membutuhkan satu geometri. Tapi nanti kalau diaktifkan satu level itu kan kelihatan garis ini. Oke, kita kopikan ini, jaraknya berapa ya di kertas itu, lupa saya, 5 kalau nggak salah.
Ini sudah pernah tak gambar jadi agak hafal. Jadi garis ini, nah ini ya, kita copy ke arah sana 5, kemudian dikopikan lagi 13. Kalau salah ya nanti betulin sendiri ini. Oke, kemudian kita buatkan garis bantu lagi di sebelah sini. Ini kayaknya kemarin tuh lurus kok, seingat saya. Kemudian kita offset 8, kemudian di offset 6, kemudian di offset ke sini 8, arahnya ke sini, kemudian 8 offset ke sini, kemudian 6, ini oke dulu, 6 ya. Oke, kalau hanya ditampilkan bagian back itu jadinya seperti ini. Oh, tadi garisnya ada di mana? Di bagian mana tadi? Oh, di bagian bottom. Frontnya kita hilangkan dulu. Yang ini kita pindahkan saja. Klik kanan di sini, kemudian move. Ini di uncheck, select, kita pilih di back ini. Oke, kemudian oke, agar nanti dia berpindah di back. Oke, kemudian ini kita fillet dengan fillet 3 seperti ini, motong ya, motong. Oke, tinggal yang ini jangan dipotong, yang ini. Nah, oke, kemudian kita betulin, ini tidak ada. Garis ini tidak ada. Oke, sudah jadi. Kita tampilkan solid ini dan garis ini. Oke, dan ini kita split solid face nya itu adalah ini, kemudian splitternya itu adalah ini. Oke, sehingga ini bisa kita push pull pada bagian yang ini semua, dia dikurangi 3, kemudian ini dikurangi lagi 2. Oke, berarti kan dia sudah ada di sini ya WCS nya ya, sehingga kalau kita tampilkan posisi top, oh belum, posisi top ini WCS nggak kita bikinkan ya tadi ya, front machining sebelah mana tadi, X, Y, Z. Oh belum kita bikinkan ya, intinya seperti itulah. Nanti dicek di video saya soalnya lupa ngomongnya, kadang asik di sini ya. Oke, tujuannya apa ketika kita bikin seperti ini, agar nanti kita nggak salah-salah ketika setting ya. Oh ya, front machining masih ya, geometri ini sama ini, pilih yang ini arah X nya. Oke, kemudian back machining, oke, dan
klik sama dengan, agar nolnya dia berpindah di sini. Kita tampilkan posisi top itu begini ya. Oke. Dan ini tinggal kita lakukan pengoperasian yang umum ya. Sorry, kenapa buka ini? Yaitu pocket, kita pilih seperti ini. Oke. Kita tetap pakai tool yang ini. Kemudian linking parameter, top stocknya itu adalah ini, kemudian depthnya ini. Oke. Parameter yang lain seperti yang ini dinolkan, kemudian depth cut-nya berapa, tool down dan lain-lain, silahkan diatur. Oke, kemudian tinggal sisa satu ini ya, yang bagian dalam ini, yaitu kita buatkan juga dengan pocketing, bisa pocket, kemudian kita bisa menggunakan face yang ini ya. Nah, ini 1 2. Oke. Toolnya sama. Ini kemudian linking parameter, top stocknya itu dimulai dari sini biar nanti nggak ngambang. Kemudian paling dalam itu adalah ini. Sorry, mana? Oke. 15. Depth cut-nya bisa ini 1. Oke, dan jangan lupa kalau ada trouble itu dicek di plane-nya ini harus sama ya, plane-nya ini harus sama, karena tadi kita bikin dari back machining di geometrinya ini tadi ya, di plane-nya ini tadi, plane manager kita pakai back. Oke, ini berarti kita sudah selesai semuanya dan bisa kita dapatkan G-code-nya. Satu contoh misalnya ini, yang ini saja, ini ya front machining ini ya, yang atas tadi kita pilih front machining, WCS nya front machining, perhatikan ini. Nah ini ya, WCS nya kan ini, kita cuma satu ya yang kita pilih, langsung G1. Oke. Kemudian not all akan muncul seperti ini, enggak semua pengoperasian ini kita G-code-kan. Nah, post all tidak usah, jawabnya no. Not all operation ini have been selected for posting. Post all nggak usah, karena hanya kita butuhkan yang ini saja. Oke. Bagian depan misalnya. Oke. Untuk bagian yang satunya ya, bagian bawah itu sama. Sebentar, kita dulu. Ya, cuma segini. Pengaturannya ini juga sama, dan diingat G ini 54 nya ini harus dirubah sesuai dengan setting mesinnya. Oke. Sekarang cuma yang ini misalnya, yang ini ya, 1 2 ditekan shift, karena ini kan cuma 2, tekan shift, kemudian WCS nya jangan lupa kita pakai yang back machining, jangan lupa ya, dirubah back machining. Makanya setiap selesai satu bagian atas bawah dan itu langsung di G1 aja. Kita lihat topnya itu kan berubah jadi ini. Nah seperti ini di selectnya tekan shift kemudian diklik
bagian yang kita select. Kemudian G1. Oke. Apakah semuanya, karena hanya kita seleksi 2, apakah semuanya mau di post? Nggak usah. Jawab no. Kemudian kita klik bawah. Jadi kita main 1 2 3 4 5 6 itu ya. Berapa itu? 1 2 3 seterusnya gitu ya. Bagian bawah. Itu belakang sih. Sorry. Belakang. Agak ngantuk mungkin saya ini. Save. Oke, jadi ini hasilnya. Tinggal kita edit seperti biasanya untuk di post ke CNC. Saya kira mungkin itu, kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau sudah jelas ya alhamdulillah, semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan, sukses dan berhasil untuk kita semuanya ya. Jangan lupa ini disimpan. Wah itu ya, jangan lupa, ini mau kelupaan. Jangan lupa disimpan, save, dan terima kasih sudah ikut menyimak. Alhamdulillah ini sudah jadi. Untuk deburring gimana? Ya, deburring itu sama saja dengan dicemper tapi cuma dengan 0, sekian, atau kalau tidak itu didebur dengan manual, dikikir sedikit-sedikit karena deburnya 0,3 ya. Nanti kadang itu nggak nutut untuk deburring, dan juga untuk bagian-bagian yang seperti ini itu bisa nabrak, kecil-kecil ini bisa nabrak. Ini mending enak pakai kikir itu ya, mending pakai kikir, soalnya di lomba biasanya diperbolehkan debur secara manual. Oh ya, terima kasih sekali lagi, semoga ini bermanfaat, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.